Beberapa waktu yang lalu gue lagi nonton film dan emang filmnya bagus sih, ini gue rekomendasiin banget. Tapi yang buat gue suka itu seberapa dalam quotes dari film tersebut. Untuk itu gue berpikir, bisa gak sih gue buat program simple yang menampilkan quotes random dari orang terkenal? Dan di sini jawabannya adalah yap, bisa dengan bantuan API atau Application Programming Interface. Secara simpelnya, API merupakan antarmuka antara dua perangkat. Di sini ada perangkat klien atau kita sebagai klien dan perangkat server yang menerima protokol HTTP. Klien bisa menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi ke server tersebut. Server itu akan membalas dengan data yang kita minta. Saat si server ini membalas pesan kita, dia juga memberi status code berupa angka. Angka yang berkisaran 200 atau oke, berarti requestnya diterima dan berhasil. Selain itu seperti 300, 400, atau 500 berarti gagal. API yang kita pakai dari API Ninjas. API Ninjas memiliki data yang lengkap, jadi tidak terpaku dari code saja. Ada API lainnya yang bisa kalian coba sendiri. Untuk menggunakan API tersebut, kita membutuhkan sebuah token seperti password untuk mengautentikasikan diri kita. Bisa didapatkan dengan sign up dan login serta membuat akun di API Ninjas. Ini contoh token dari saya. Kalian bisa memakai token kalian sendiri. Di sini gue jangan pakai simple scripting dengan Python dengan library request. Di sini kita import library-nya. Habis itu kita melakukan HTTP request ke URL tersebut yang nanti akan mengarah ke server. Koordinat kita diletakkan di dalam while loop agar bisa mengambil data baru setiap saatnya. Dan sudah selesai. Coba kita tes. Dan ini emang keren sih, ini bisa menulis quote beserta autornya. Tapi gue mau melangkah lebih depan dengan mengimplementasikan codingan tersebut ke website. Dengan begitu, kita bisa melihat dan berinteraksi secara langsung dengan codingan kita. Tapi, apakah kita bisa menampilkannya dengan JavaScript daripada Python? Jawaban simpelnya adalah ya, bisa menggunakan fetch yang sudah disediakan di JavaScript. Fetch merupakan metode dalam JavaScript atau fungsi yang hampir sama dengan menggunakan request library. Kita bisa mulai dengan HTML-nya yang simple saja, cuman yang dua teks penghubung antara CSS dan JavaScript, sertai kontainer, tempat quotes yang akan muncul, dan tombol untuk memunculkan quotes-nya. Untuk sekarang belum ada apa-apa ya, karena kita belum menambahkan JavaScript. Selanjutnya, CSS-nya, body-nya menggunakan flex agar setting item ke center. Sisanya hanya menyesuaikan jarak dengan padding dan gap antara flex items. Untuk JavaScript-nya sendiri, cuma mengambil elemen dari HTML untuk mendapatkan representasi DOM. Setelah itu, kita harus membuat button-nya memiliki fungsi ketika dipencet. Dalam fungsi ini, kita akan mengambil data dari server via API, serta menampilkannya ke dalam kontainer quotes tersebut. Dan voila, sudah selesai. Dan cerita sini berhasil, akan tetapi quotes tersebut hanya bisa memberi quotes dalam kategori happiness. Kalau kita baca dokumentasinya lebih lanjut, bisa dilihat kalau kategori quotes-nya sangat banyak. Sekarang gimana kalau kita improve codingan kita dengan mengambil quotes secara random? Gua melihat bagian dokumentasi ini seperti sebuah array, jadi langkah pertama kita untuk mengconvert list tersebut menjadi array. Kita bisa pakai cara manual tentunya dengan mengetik dan membuat array kosong dan isi secara manual. Atau bisa secara langsung seperti cara berikut. Bisa dilihat kalau kategori ini memang berpengaruh ya. Jadi kita copy semua list kategori dan letakkan di dalam file baru. Setelah itu gue di sini kembali memakai Python untuk membaca isi file tersebut. Setelah itu gue split menjadi array, copy array tersebut dan letakkan di codingan JavaScript kalian, serta update beberapa komponen. Setelah kita coba dan berhasil, di sini quote di-generate secara random, jadi tidak terpaku dalam satu kategori. Kalian juga bisa setting sendiri sesuai selera kalian untuk desainnya. Saya rekomendasi untuk menggunakan Figma untuk mendesain web kalian.
Saat selesai, tinggal diimplementasikan ke dalam bentuk codingan, dan ini hasil dari desain saya. Lumayan simple dan tidak susah juga. Isi codingannya cuma ganti isi dari CSS dan sedikit dari HTML dan JavaScript. Dan ini adalah hasil akhir dari desain tersebut. Memang tidak semua komponen saya buat, tapi desainnya sudah terlihat lebih enak dilihat dan rapi dari sebelumnya. Dan ini isi codingannya ya tidak begitu banyak. Coba kita tes apakah berhasil. Dan ya, berhasil dengan baik. Ya, sesuai dengan kemauan saya dari awalnya, yang dimana bisa mendapatkan quote dengan kategori yang random ya. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Jika ingin melihat tutorial frontend lainnya, bisa lihat di playlist frontend atau tutorial JavaScript di playlist JavaScript. Terima kasih.